Ada yang menarik dalam perjalanan kasus penyuapan terhadap Hakim Agung ini. Kuasa hukum Josep Parera sempat menggelar konferensi pers untuk membacakan pernyataan tersangka Josep melalui surat yang ditulis langsung oleh Josep Parera. Dalam surat itu, Josep sempat menyampaikan bahwa penangkapan atas dirinya justru sebuah keberkahan. Sebab dengan demikian, dia bisa menyampaikan kepada orang banyak tentang buruknya sistem peradilan kita. Yang pertama adalah saya bersalah, saya siap dihukum seberat-beratnya. Saya tidak kenal hakim Mahkamah Agung karena yang saya kenal hanya Desi. Peristiwa ini bukan malapetaka bagi saya, tetapi berkat dari Tuhan untuk saya bisa bicara di kancah nasional. 9. Terima kasih kepada KPK untuk ruang yang diberikan kepada saya. Ruang ini akan saya gunakan bukan untuk membela diri saya, karena saya memang bersalah, tetapi akan saya gunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Tertanda Theodorus Josep Parera. Tentang keberkahan ini juga diamini oleh Profesor Gayus Lumbun. Terbongkarnya kasus ini telah menambah daftar panjang tentang rapuhnya lembaga peradilan di negeri ini. Untuk itu, momentum ini harus betul-betul dimanfaatkan demi memperbaiki keadaannya. Apa yang kemudian bisa kita tangkap dari peristiwa ini, Prof? Ya, saya menyebut sebagai blessing in disguise, ya, satu berkah yang terselubung. Walaupun kita sedih, kita prihatin, tapi ini satu momentum untuk kita bebenah, untuk kita merombak peradilan ini secara keseluruhan dari PN negeri di awal di kabupaten kota, di provinsi bernama Pengadilan Tinggi atau PT, dan di Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari peradilan. Sementara itu, KPK sendiri juga kerap merasa dilematis dalam menangani kasus-kasus yang menghantam lembaga peradilan. Sebab di satu sisi, marwah Mahkamah Agung harus terjaga sebagai benteng terakhir peradilan di negeri ini. Di sisi lain, ada perbuatan yang tidak bisa dibiarkan oleh KPK. Pak, kalau kita lihat dalam sejarahnya perjalanan KPK menangani kasus, apakah memang untuk kasus OTT dalam hal korupsi ya Pak ya, ini yang menjerat Hakim Agung ini hanya kali ini saja atau seperti apa? Karena kan banyak sekali Pak persepsi di luar sana bahwa ini catatan sejarah baru pertama kali dari pihak internal Mahkamah Agung ini dijerat OTT oleh KPK. Bagaimana jawaban Pak Gufron? Ya, sebagaimana kita ketahui ya, sejarah panjang peradilan kita itu sudah ditulis oleh Sebastian Pompe. Dia menulis tentang retaknya tembok mahkamah kami gitu ya. Pengungkapan oleh KPK mulai dari hakim-hakim, sekretaris di 2018 sudah tersangka sekretaris ya, sekjennya Mahkamah Agung, dan akhirnya puncaknya 2022 ini sampai ke Yang Mulia Hakim Agung. Terus terang bagi KPK itu sangat ironi dan menyedihkan. KPK sekali lagi dalam kedilemaan ya. Pertama, KPK menjaga harkat dan keluhuran Mahkamah Agung, tetapi di satu sisi ini sudah ada perbuatan yang manifest yang tidak bisa kami biarkan. Jadi kami harus sampaikan bahwa penangkapan ini sebagaimana kita harus mengamputasi. Kalau ternyata organ tubuh kita ada yang kanker, ada yang sakit yang kemudian harus diamputasi. Dan kami berharap sekali lagi kasus ini harus kemudian disadari untuk kemudian diperbaiki. Dan ini kami sadari bukan hanya beban Mahkamah Agung ya, tapi beban kita bersama. Ironis tentu, bagaimana bisa benteng terakhir dalam sistem peradilan di Indonesia terjerat dalam kasus suap? Fakta yang kami temukan di lapangan bahwa kuasa hukum atau pengacara yaitu Josep Parera dan Eko yang mewakili pihak dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana diduga memberikan suap kepada Hakim Agung untuk menangani perkara yang tengah ditangani oleh pihak Mahkamah Agung dengan tujuan agar Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana ini dinyatakan pailit. Sementara itu, Profesor Gayus Lumbun selaku mantan Hakim Agung mengatakan bahwa kalau bicara soal kasus suap pasti berkaitan dengan kejadian yang terstruktur. Berangkat dari pernyataan itu jadi tanda tanya dong.
adakah dugaan keterlibatan pihak lain dalam konstruksi kasus ini? Pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa masih akan didalami ada atau tidaknya dugaan keterlibatan pihak lain. Tentu kita akan tunggu perkembangan penyidikan dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.